Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan kita semuanya tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara ya Bapa, tolong tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Suci Tuhan untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Hikmat dibutuhkan para pemelihara hari Sabat. Ayat intinya diambil dari Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Keterangannya, bila mana perlakuan orang banyak tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, maka engkau boleh menyesuaikan diri dengan mereka. Jikalau para pekerja tidak dapat melakukan hal ini, mereka bukan saja menghalangi pekerjaan mereka sendiri, tetapi mereka akan menaruh batu sandungan di jalan orang-orang kepada siapa mereka bekerja, dan mencegah mereka untuk menerima kebenaran itu. Hari Minggu adalah kesempatan yang terbaik bagi para misionaris untuk mengadakan sekolah hari Minggu dan mendekati orang-orang dalam cara yang sesederhana mungkin, menceritakan kepada mereka tentang kasih Yesus bagi orang berdosa dan mendidik mereka dengan kitab suci. Sekarang ini pemeliharaan hari Minggu belum menjadi ujian. Waktunya akan datang bila mana manusia bukan hanya dilarang bekerja hari Minggu, tetapi mereka akan berusaha memaksa manusia bekerja pada hari Sabat dan tunduk kepada pemeliharaan hari Minggu atau membatasi kebebasan mereka dan kehidupan mereka. Tetapi saat untuk hal ini belum tiba, karena kebenaran harus diberitakan dengan lebih lengkap di hadapan orang banyak sebagai saksi. Terang yang saya miliki itulah yang harus dikerjakan oleh hamba Tuhan dengan diam-diam mengkhotbahkan kebenaran Alkitab yang besar dan indah. Kristus dan dirinya yang disalibkan, kasihnya dan pengorbanannya yang tidak terkira, yang menunjukkan bahwa alasan mengapa Kristus mati, sebab hukum Tuhan itu kebal, tidak dapat berubah dan kekal. Hari Sabat harus diajarkan dalam cara yang menentukan, tetapi harus berhati-hati bagaimana engkau menghubungkannya dengan berhala hari Minggu. Satu kata bagi orang bijaksana sudah cukup. Berhenti bekerja pada hari Minggu bukan berarti menerima tanda binatang itu, dan di mana hal ini akan membangkitkan perhatian terhadap pekerjaan, itu harus dilakukan. Kita tidak boleh keluar dari jalan kita bila bekerja pada hari Minggu. Bila mana mereka yang mendengar dan melihat terang mengenai hari Sabat mengambil sikap terhadap kebenaran untuk memelihara hari Tuhan yang kudus, maka kesulitan-kesulitan akan timbul. Karena usaha akan dilancarkan untuk menentang mereka, yakni memaksakan kepada pria dan wanita untuk melanggar hukum Tuhan. Di sini mereka harus berdiri teguh, supaya mereka tidak merusak hukum Tuhan. Dan kalau perlawanan dan penganiayaan yang harus dihadapi, biarlah mereka memperhatikan perkataan Kristus. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Hikmat dibutuhkan oleh para pemelihara hari Sabat. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali sebagai umat-umat Tuhan yang memelihara hari Sabat, memelihara hukum-hukum Allah. Apabila ada ketetapan, ada perlakuan orang banyak yang tidak menentang hukum Allah, maka kita bisa menyesuaikannya. Apabila adat istiadat, kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, mari kita ikuti. Tetapi apabila itu bertentangan dengan hukum Tuhan, mari kita bertindak dengan bijaksana. Jangan sampai tindakan kita menjadi batu sandungan, menghalangi pekerjaan Tuhan, dan membuat pekerjaan Tuhan terhalang di tempat di mana kita berada.
Semoga Tuhan Allah yang Maha Baik memberikan kepada kita roh kebijaksanaan, kesanggupan, kemampuan untuk bisa bijaksana dan bisa mengatur segala sesuatunya untuk mengikuti kehendak Tuhan dan terus menjadi alat Tuhan, menjadi berkat, menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan, bantu kami untuk bijaksana, untuk menghadapi setiap hal yang Kau izinkan kami alami. Bantu kami untuk bisa terus berserah kepadamu dan terus bergantung sepenuhnya, mengandalkan Engkau dalam setiap hal yang Kau izinkan kami alami. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik ya Tuhan, bukan kehendak kami, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.